Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat malam ya. Dari siang sampai malam masih di sini. Oke. Jumpa lagi bersama Akafonia ya. Di malam Sabtu ini. Cek. Oke. Kita akan membedah buku apa ya, judulnya? Membakar buku, membakar manusia. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Nanti kita akan dipandu oleh Anif Mafatihunida untuk sesi ngobrol bedah buku. Nanti di sini ada dua agenda. Setelah kita membedah buku, kita akan nobar film dari Joy Division. Nanti langsung dilanjut di acara itu. Tapi sebelum itu, teman-teman yang masih di luar, silahkan masuk ke dalam. Di sini masih ada ruang kosong. Silahkan Fajar sebagai penyair, Sahrul sebagai kurir Shopee Food. Ya. Gak apa-apa, masuk gabung aja. Semuanya yang masih ada di luar silahkan masuk. Kita akan membedah buku, membakar manusia dan isai-isai lainnya. Oke. Malam hari ini kita akan ditemani langsung oleh Jamie Batin Tikal selaku penulis buku, membakar manusia. Tepuk tangannya meriah. Oke. Dan yang kedua, ini yang paling populer tapi nggak populer. Ya, yang kedua kita ada kawan bincang IU Tualang. Oke, nah di situ ada lapakannya. Kalau teman-teman mau membeli buku atau minta rekomendasi buku apa saja, itu dia tahu. Seperti perpustakaan, ya perpustakaan hidup ya IU Tualang ini. Dan akan dimoderatori oleh salah satu bisa dikatakan perempuan progresif ya, tapi gak begitu progresif. Anif Mafatihunida, oke, nanti akan dimoderatori atau memandu acara bedah buku di malam hari ini. Oke, untuk Anif Mafatihunida saya persilahkan, dan untuk teman-teman yang masih di luar silahkan ke dalam karena acara akan segera dimulai. Oke, silahkan Anif Mafatihunida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Boleh dong yang di luar masuk dulu. Mas Fajar, teman-temannya ajak masuk dong. Boleh merapat ke depan terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi bincangnya, kawan-kawan. Pada malam hari ini kita akan membincangkan sebuah buku, kumpulan esai yang menurut saya, karena saya sudah baca ya, ini keren banget, bahasanya cukup ringan dan mungkin ini isu yang jarang sekali dibahas di kios domisili. Membicarakan soal buku, biasanya membedah buku. Nah ini beda. Ini membicarakan bukunya, membicarakan isu tentang buku. Dan selain di dalam sini membedah menyoal buku, juga ada kritik-kritik yang dituangkan di dalam buku ini yang menurut aku memang penting untuk disuarakan begitu kawan-kawan, sehingga aku mohon kepada teman-teman bisa segera merapat sebelum saya memanggil penulisnya gitu. Boleh dong masuk, jangan dari luar, boleh merapat ke sini biar kita bisa memandang langsung pembincang bukunya sekaligus langsung dari penulisnya loh, yang datang ini jauh-jauh dari Yogyakarta. Bayangin dari Jogja ke Kediri buat membincangkan buku ini, teman-teman. Kapan lagi gitu? Baik, karena sudah beberapa sudah merapat, saya panggil langsung penulis buku, membakar manusia dan esai-esai lainnya kepada Kak Jamie Batin Tikal, waktu dan tempat
kami persilahkan untuk maju ke depan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Dan untuk pembahas bukunya ada Bung Iiu. Saya persilahkan untuk maju ke depan sekalian. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Aduh, yang semangat dong. Ini jauh-jauh dari Jogja menemui kita semua membincangkan isu tentang buku teman-teman. Jadi ini penting banget buat teman-teman untuk tahu isi bukunya begitu. Nah, gimana? Masih jauh yang tengah. Masih jauh yang tengah. Sama aja sebenarnya. Ini kalau Bung Iyo kan domisilinya di Tulungagung ya. Jadi lumayan dekat lah sama Kediri. Gitu. Oke. Jadi teman-teman di dalam buku ini tuh ada beberapa tema yang membahas tentang buku, literasi dan juga perpustakaan begitu ya Kak Jemi, betul ya? Nah, hal ya pertama yang bikin aku penasaran adalah, nah kalau teman-teman sebelumnya sudah screening nih background dari penulis, beliau ini sebelumnya sudah menerbitkan satu karya yakni kumpulan puisi, betul ya Kak Jemi? Nah, kenapa nih tiba-tiba dari menerbitkan kumpulan puisi melancong ke menerbitkan kumpulan esai? Barangkali itu dulu Kak Jemi bisa ditanggapi. Silahkan Kak Jemi. Oke, terima kasih Hanif. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, saya dari Jogja tinggalnya, tapi asalnya dari Bangka Belitung. Asalnya dari Aidit. Kemudian di sini yang saya kenal di kios sini adalah Sam Umar, teman saya yang suka dicari-cari itu ya. Kami terakhir ketemu di 2023 ya. Pas kita mana itu main-main di padepokannya Bung Iwan itu. Oh iya betul, sebelum runtuh ya, sebelum runtuh. Jadi candi. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Hanif tadi memulai pertanyaannya atau obrolan kita pada malam hari ini dengan kenapa sih dari buku puisi ke buku esai. Nah, pertama ini curhat dulu ya. Jadi sebenarnya saya pengennya buku kedua saya juga puisi. Pengennya fokus di puisi saja, di satu genre saja. Tapi pada banyak momen riset untuk buku puisi kedua itu lama banget. Jadi saya ingin mengganti tema, bukan mengganti tema ya, mengganti gaya dalam penulisan puisi itu. Jadi saya ingin lepas dari puisi pertama, dari buku puisi pertama, ingin lepas gayanya gitu. Mungkin kontennya masih sama ya, kontennya masih politik juga seperti buku puisi pertama. Tapi gayanya pengen berbeda. Nah, gaya yang berbeda ini ternyata susah sekali gitu. Susah sekali untuk saya ungkapkan. Masih terbata-bata sampai sekarang. Mungkin kalau pakai range 100% baru 20% gitu. Dan tidak pede gitu untuk menerbitkan itu dengan gaya baru itu tadi karena belum luas gitu. Nah, di sela-sela itu jadi ada semacam anggapan ya kalau di Jogja itu. Kalau kita menerbitkan buku sudah lewat dari 3 tahun, itu akan tenggelam namanya gitu. Apalagi yang kayak saya itu yang bukan siapa-siapa gitu kan. Saya menerbitkan buku puisi itu di 2023. Nah, makanya terbit ini kan di 2026, pas 3 tahun kan jaraknya. Berarti mau tidak mau di 2028 atau 2029 harus menerbitkan buku lagi. Nah, itu nggak tahu tuh apa. Mungkin kalau puisi saya belum jadi-jadi juga risetnya, bisa saja mungkin menerbitkan tema lingkungan, seni rupa atau film yang juga saya geluti gitu ya, semacam itu. Nah, itu mulainya hening sekali nih. Gak ada intel ya, aman ini ya. Jangan hening-hening ya teman-teman. Begitu ya Nip ya, karena sumpek tadi ya. Apa ya istilahnya, mengalami kebuntuan kreatif ya di wilayah puisi ya, karena gayanya itu belum berhasil untuk ku coba lagi gitu. Jadi aku ingin memadukan sebenarnya di ini sepil ya, teman-teman juga nanti kalau mau meniru monggo, tapi susah sekali. Ingin memadukan gaya penulisan lirik Radiohead dengan puisi, dengan gaya penulisan Hairil. Dan itu jungkir balik susah sekali. Mas Iwan sudah beberapa kali saya sepil gitu kan. Dia ketawa-ketawa karena dia tahu itu jelek begitu ya. Nah, itu susah sekali gitu. Nah, saya belum merasa cukup pede dengan gaya tersebut, masih proses riset sebenarnya. Nah, di sela-sela itu, nah inilah muncul mumpung ada tulisan-tulisan yang nganggur begitu ya. Sebenarnya fokusnya memang di puisi, cuma di esai itu kan menjadi hiburan ya, seperti yang saya tulis di pengantar. Esai itu sebagai hiburan, di kesumpekan menulis puisi. Kan menulis puisi kan karena pekerjaan utama saya, jadi itu tidak bisa menjadikan hiburan gitu. Misalnya saya baca puisi Sapardi Djoko Damono, itu tidak bisa menjadikan itu hiburan. Jadi kayak curiga sama Sapardi gitu. Gimana sih dia nulis ini gitu. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan itu loh. Nah, esai adalah
jenis tulisan yang saya tidak curiga awalnya. Jadi baca esai ya udah baca selesai. Tapi lama-lama jadi curiga juga gitu. Kok bisa ya orang nulis esai sebagus ini ya? Misalnya dia Anugrah gitu kan, kemudian Gunawan Muhammad gitu. Nah, bisa ya mereka VOV-nya semacam ini. Nah, saya mencoba untuk belajar juga menulis esai, apalagi ada satu pertanyaan yang menghantui saya sampai sekarang itu, yang ada juga di pengantar itu. Jadi ada anggapan bahwa penulis puisi yang baik adalah penulis esai yang baik. Pastinya semacam itu ya. Coba kalian lihat penyair-penyair kita, itu adalah penulis esai yang baik. Gunawan Muhammad penyair, Sapardi penyair, Rendra penyair, Uji Tukul penyair, esai-esai mereka kan bagus semua. Nah itu membayangi saya. Nah dulu ada pikiran, kayaknya saya penyair yang buruk ya gitu. Karena nulis esainya nggak bagus gitu. Nah, ada upaya untuk semacam membuktikan itu kepada diri sendiri sebenarnya, bukan kepada orang lain ya. Nah, untuk menyiasati itu saya membuat kanal website Medium. Itu kan di bawah Twitter ya, atau X sekarang ya. Yang gratis. Kalau mungkin zaman dulu ada Blogspot yang gratis ya, sekarang kan Medium. Simple tampilannya. Di sanalah saya mencoba menulis apapun itu. Tema lingkungan, bahkan lucu-lucuan gitu. Termasuk ya akhirnya merambah ke seni rupa dan film juga kan akhirnya. Tapi memang fokusnya di sastra ya, karena itu dunia yang paling dekat dengan saya, sastra dan literasi ya. Jadi buku ini kalau bisa dirangkum, dua ikatan utamanya adalah sastra dan literasi. Sastra ya karena memang saya kuliahnya sastra, kemudian literasi karena sampai sekarang saya masih menjadi buruh ya di sebuah penerbit buku di Jogja ya. Saya lebih nyaman menggunakan diksi buruh ya. Kalau pegawai itu kan bentukan Soeharto. Itu dulu pengantarnya ya. Oke, baik Kak Jemi. Jadi penulis puisi yang baik adalah penulis esai yang baik begitu ya. Nah, karena tadi Kak Jemi juga sudah mengungkapkan bahwa sebelumnya juga menulis di Medium beberapa esai ya. Nah, kenapa pada akhirnya tema literasi ini yang dibukukan? Kenapa tidak tema lingkungan yang tadi seperti Kak Jemi sudah katakan? Kenapa harus tema buku ini untuk menjadi esai, kumpulan esai pertama yang diterbitkan? Oke, nah kalau nggak salah ya, esai paling tua di sini ya, menurut aturan lahir atau terbitnya itu tentang sastra Tionghoa ya, tadi ya Mas. Sastra Tionghoa itu rencana mau bahas untuk saya jadikan skripsi, cuma ternyata susah sekali nih menggali sastra Tionghoa di Indonesia ya, karena lagi-lagi politik itu banyak tulisan-tulisan yang hilang, banyak orang-orang yang sudah berganti nama. Misalnya kalau kalian pernah dengar Dea Anugrah di Malaka Project itu Chinese itu, tapi kan namanya Dea Anugrah nggak ada Chinese-nya kan, ya karena faktor politik misalnya. Banyak lagi misalnya siapa ya mungkin yang karena ini ada satu yang akan mengagetkan kalian nih, terutama tradisi santri pasti kan kaget mendengar nama ini bahwa dia Tionghoa. Abdul Hadi WM, penyair Madura yang sangat supistik itu ada seorang Tionghoa sebenarnya. Cuma lagi-lagi politik ya sehingga dia harus mengganti namanya. Krise musisi ya juga Tionghoa, ada semacam pemungkaman itu. Nah, saya semacam ada panggilan itu ya, ada panggilan jiwa itu untuk menuliskan itu. Lingkungan sebenarnya baru akhir-akhir ini saja mulai menuliskan tema lingkungan. Paling baru 5 atau 7 esai. Karena lagi-lagi saya kan di Jogja, asalnya Bangka Belitung. Bangka Belitung itu adalah wilayah yang dijadikan salah satu pertambangan awal-awal di Indonesia, bahkan sudah dari abad 17. Bahkan sebelum ada gagasan Indonesia itu sendiri ya, masih era Sriwijaya gitu ya. Abad ke-17, timah sudah ditambang di tempat kami. Kemudian beralih kepada Hindia Belanda, kemudian beralih kepada pemerintah Indonesia, kemudian beralih ke swasta gitu. Jadi pulaunya bentar lagi tenggelam, makanya saya mengungsi ke Jogja. mau tenggelam gitu ya. Sumatera kan dilanda banjir akhir-akhir ini karena memang alamnya rusak gitu. Nah, ada semacam kepedulian ya, apa ya, mungkin tepatnya ikatan kedaerahan ya. Walaupun saya sendiri agak susah mengidentifikasi saya itu sebagai apa gitu. Karena kan bapak saya Tionghoa nih, ibu saya lokal gitu ya. Saya susah mengidentifikasi saya apa nih sebenarnya. Ada semacam krisis identitas di dalam diri saya gitu. Mau ngaku Melayu tapi kok enggak juga gitu, mengaku Cina tapi kok bukan Cina juga gitu kan. Jadi apa gitu. Nah, saya kayaknya cari perempuan Jawa aja, jadi anak saya dari besok Jawa. Bisa jadi presiden minimal ya. Minimal karena dia bisa jadi presiden, ibunya Jawa kan gitu. Nanti tak kasih nama Jawa aja anak gue. Semacam itu, ada semacam keterikatan itu ya. Tapi baru-baru sekarang itu yang diangkat tema-tema lingkungan, termasuk film dan seni rupa juga baru 2-3 tahun terakhir ini. Nah, sedangkan tema-tema sastra sudah dari zaman kuliah. Awalnya mungkin adalah tugas kuliah atau mungkin penelitian dan riset-riset pribadi. Nah, ternyata beberapa tuh menurutku standar pribadi kayaknya ini layak deh untuk diterbitkan. Nah, perkenalan dengan sastra yang awal-awal sehingga dia yang paling mumpuni. Kuantitas ya, kalau kualitas ini jadi perdebatan. Kuantitasnya sudah cukup nih untuk dibukukan. Sebenarnya ketika saya setorkan ke penerbit dan editor tuh ada sekitar
hampir 40-an esai. Cuma hampir setengahnya dibuang, kayak ini nggak layak, ini nggak layak, ini nggak layak. Akhirnya jadilah 20 esai di sini gitu. Makanya ukurannya kecil biar bisa tebel gitu. Disiasat aja sudah ukurannya kecil biar nampak tebel ya. Kalau ukurannya kayak buku-buku pada umumnya misalnya kayak yang di belakang itu pasti tipis jadinya kan. Karena hanya 20 esai. Dan di luar itu saya memang lebih seneng buku-buku yang kecil ya, buku saku kayak di Jepang gitu, enak dibawa kemana-mana. Itu karena duluan sastra yang menyentuh saya gitu, ketimbang tema-tema yang lain. Gitu Hanif. Masih Iwan nganggur nih. Baik. Iya nanti Bung Iwan terakhir bentar. Aku mau tanya satu lagi. Karena ini kan buku kedua ya Kak Jemi ya. Kira-kira ke depan akan tetap menerbitkan atau melahirkan buku nggak? Karena gini, ada penulis buku di depan saya. Nah, dia itu mandek ya. Sekarang itu dia udah mandek. Lagi penerbit ya? Iya. Masuk partai. Oh gitu. Dia kayak sibuk banget gitu kan. Karena Kak Jemi kan juga bekerja di penerbitan begitu. Apakah ke depan masih akan ada buku-buku yang dilahirkan dan kira-kira apa tema yang akan diangkat untuk mungkin diselipkan kritik-kritik tertentu seperti halnya dengan buku ini begitu. Oke, ini berarti rencana buku selanjutnya ya. Nah, buku selanjutnya rencana tuh puisi yang tertunda tadi. Ini ke Kediri pun bukan ya Kediri ya. Ya di kereta tuh saya bawa naskah, bawa puisi. Kayak kalau kalian ujian kan ada papannya ya. Nah, di kereta tuh nyoret-nyoretin itu. Karena kan kapan lagi ini terbit kan? Kalau duluan nikah pasti nggak terbit itu. Pasti kan udah dilarang istri kan? Udah nggak usah main sastra-sastraan lagi kan? Kamu udah punya calon istri? Udah dong. Kembali kau nih. Semacam itu sih. Itu kan sudah lama tertunda itu. Jadi sebenarnya buku puisi kedua ini rencananya itu adalah harusnya jadi buku puisi pertama. Cuma lagi-lagi karena temanya berat, temanya politik kan. Kemudian disampaikan dengan cara ngepop. Nah itu kan harus hati-hati. Kalau enggak kan klise jatuhnya. Temanya kan sudah umum nih, kayak misalnya MBG yang diangkat di sana, kemudian Kanjuruhan, kerusuhan sepak bola di sana kan. Nah, itu kan tema-tema yang kuangkat ya, tema-tema politik. Nah, tapi aku pengen cara mengungkapkannya ringan. Seperti lirik Radiohead, nggak ringan juga sih dia ya. Nah, pengen yang ringan semacam itu lah, bisa relate dengan Gen Z lah ya, istilahnya semacam itu. Tapi itu kan susah karena harus tipis sekali jaraknya kan. Kalau terpeleset jatuhnya ke klise, atau kalau terpeleset ke sebelahnya bisa jatuhnya terlalu gamblang. Bisa menyebutkan nama tokoh tertentu, politik tertentu kan bisa ditarik ke macam-macam nanti ya, ke undang-undang ya. Sam Umar sudah pernah mengalami itu ya. Rumit sekali ya hidup di Indonesia. Nah, itu sih hasrat terbesarku adalah buku puisi keduaku atau buku ketiga setelah ini. Cuma nggak tahu ini akan jadi apa enggak. Cuma ya aku akan mati-matian ini untuk bertarung dengan itu karena lagi-lagi mengejar waktu ya. Usia makin tua, kemudian perempuan sudah minta dinikahi gitu. Nah, itu rumit sekali gitu. Banyak sekali tuntutan di luar itu gitu. Tapi tetap aku pengen terus menjadi penulis ya, menerbitkan buku karena itu satu-satunya yang membuat aku pergi ke Jogja justru karena buku gitu. Jadi aku adalah orang pertama di keluarga aku yang ke Jawa. Biasanya keluarga aku tuh ke Palembang kalau kuliah. Nah, aku kesini karena akses buku. Jadi tujuannya bukan kuliah, ada cari buku. Jadi aku ingin membuktikan itu sebenarnya. Bahwa ya ini dunia saya ada dunia buku. Teman-teman saya lain, misalnya ada yang di lukisan, seni rupa, ada yang di film gitu. Nah, saya merasa jiwa saya ada di buku gitu. Dan ingin mempertahankan jiwa itu gitu. Sampai kapanpun misalnya. Makanya ini jadi tantangan juga ya, curhatan dengan Sam Umar mencari perempuan yang mendukung penulisnya. Begitu ya Sam Umar ya? Pacarmu penulis ya? Iya, karena memang sulit menjadi penulis buku di Indonesia ya Kak Jemi. Karena di sini juga sebenarnya sudah terinci dengan jelas bagaimana peliknya menjadi penulis di Indonesia. Gitu, mulai dari honornya, terus bagaimana keluangan waktunya harus ditumpah ruahkan ke dalam suatu buku, bagaimana biar tidak menyenggol nama orang-orang tertentu gitu. Karena di sini juga ada esai yang membahas nama seseorang tapi disamarkan ya. J itu siapa ya J di dalam buku ini? Oh iya. Ada J, ada J. Iya, itu. Terus Jokowi. Bukan. Oke, baik. Aku mau bergeser terlebih dahulu ke Bung Iiu. Akhirnya nih. Iya. Dia mah aja dia tuh. Oke, Bung Iwan Tualang. Kira-kira kesan Bung Iiu membaca buku ini dan mungkin adakah kritik tertentu untuk buku ini karena ini buku kedua Bung Iiu. Barangkali bisa disampaikan ke kami. Silahkan Bung Iiu. Cek. Assalamualaikum Mbak ini. Bisa ya? Selamat malam teman-teman. Sebuah
kesialan sih ada di depan sini karena harus bersanding dengan Jamie Batintikal. Tadinya sebenarnya bukan saya ya pembedahnya. Tadinya saya sudah menyiapkan beberapa teman yang biasa membaca esai, kemudian menulis esai juga, tapi pada nggak bisa, maklum sekarang bulan-bulan hajatan pada rewah kayaknya. Nah, terus saya beranikan diri ya udahlah untuk maju gitu. Kebetulan saya sedikit tahu apa yang diceritakan Jamie di sini, maksudnya di dunia perbukuan, terus di beberapa esai bahkan saya pun ada dituliskan di dalam sini sebagai salah satu esai gitu. Nah, kalau menurut saya esai ini biasa-biasa aja sih, biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Jadi kalau ketika saya baca esai umpamanya Gunawan Muhammad, kemudian bandingannya jauh ya. Bandingannya Terus apa? gimana? Bandingannya itu. Terus ya biasanya yang dibaca seperti itu sih. Jadinya ketika baca ini tuh kayak nanggung gitu loh. Kayak nanggung. Perasaan itu yang selalu muncul ketika saya baca Jamie ya. Karena banyak hal yang bisa dikorek dari situ, tapi dia langsung menyudahi beberapa esainya. Ada beberapa memang yang panjang dan lumayan agak serius gitu, kayak di sini tuh kebanyakan esainya pendek-pendek kan. Kemudian ada beberapa yang panjang sekali. Makanya saya baca esai ini biasanya saya selesaikan yang pendek tadi karena faktor dadakan tadi ya. Jadi sebelum hari ini itu saya belum baca utuh ini. Saya baru selesai membaca ini tadi pagi jam 6 pagi saya baru selesai membaca ini. Dan triknya yaitu saya baca yang pendek-pendek dulu, yang ringan, baru saya selesaikan yang 15 sampai 20 halaman. Iya kan? Kayaknya ada beberapa yang 20 halaman. Nah, sebenarnya di sini kebanyakan itu memang dunia yang saya dan Jamie itu nggak beda jauh gitu geluti. Jadi soal komunitas, kemudian soal buku, terus ada tokoh-tokoh, dan ada beberapa yang saya terlibat di situ gitu loh. Kayak dia nulis di luar perkara-perkara ideologis, kemudian membunyikan kakoponi atau catatan kecil dari Mojokerto, ya saya ada di situ gitu. Jadi ya nggak heran gitu loh, dan itu dekat dengan saya, makanya saya memberanikan diri untuk ya udahlah saya bahas, kayaknya juga orang lain juga nggak ada yang sebanyak aku juga yang tahu soal ini ya. Iya kan? Terus salah satu yang mengganggu menurut saya itu ketika dan ini diganti dengan itu. Itu sangat mengganggu. Jadi ketika kemarin buku ini datang, saya ngobrol ke teman yang jurnalis, terus kita kaget gitu, kok dannya ganti simbol ya gitu loh. Dan ini bukan hanya di kata hubung, jadi ada kayak aku catat tuh ada 2 jam yang dia bukan sebagai penghubung, tapi ada 3 ya. Tipe sebenarnya. Masa? Iya. Jadi itu menurutku agak aneh gitu loh, kayak Penjilidan. iya betul. Ya, Nah itu penjilidan. Itu aku agak bingung pertamanya, kayak jilid terus simbol dan terus itu makanya kan aneh kan. Aku kira itu serius gitu. Ini biar gaya-gayaan doang, mungkin buat estetika gitu. Tapi ternyata oh gitu. Nah itu ada berapa? Itu kamu kok gitu ya gitu. Ada 3. Terus nah itu juga aku pengen tanyakan sebenarnya kenapa memilih mengganti kata dan itu simbol itu, nanti bisa kamu jawab. Kalau dia nanya. Iya, soalnya aku harus dijawab itu. Kemudian kalau soal esai ini ada beberapa yang menarik ya buat teman-teman. Sebenarnya esai-esai Jamie ini juga ada beberapa yang sudah pernah diterbitkan dia di blognya, terus di beberapa web juga. Dan sebenarnya udah pernah saya baca juga gitu. Kalau mungkin yang rada-rada serius itu malah kayak esai-esai Jamie yang awal-awal nih. Malah saya kira pengarang Tionghoa ini tadi yang diceritakan dia itu saya kira yang baru, tapi ternyata itu yang paling lama ya. 2018. Saya juga baru tahu kalau tadi Jamie menyusun buku ini bukan berdasarkan kronologis tahun, tapi berdasarkan wilayah geografis. Biasanya kita entah puisi, entah esai itu atau cerpen biasanya dimulai dari yang paling tua, yang paling awal dia nulis. Tapi di sini enggak. Berdasarkan geografis, dia mulai dari Bangka Belitung kemudian berakhir di Mojokerto. Sebelumnya Tulungagung. Iya kan, sebelum Mojokerto. Jadi dia berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis, ini juga hal yang menarik juga.
tanpa Jamie bilang, tadinya saya mau bikin tulisan itu dari Bangka Belitung hingga Mojokerto bla 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 gitu loh. Udah selesai kan, acaranya udah beres bro, udah gak ada beban aku. Terus komik juga termasuk serius ya. Komik termasuk serius. Jadi kalau teman-teman ingin tahu sedikit gambaran, jadi di sini tuh paling banyak porsinya Jamie itu menulis soal buku. Jadi di sini ada soal pertunjukan buku itu pameran ya? Lebih ke kampanye membaca. Oh iya. Bagaimana kita mengemas sesuatu itu dengan buku. Misalnya kalau sekarang malah udah nggak ini ya, udah nggak asing. Ini kau tulis tahun berapa? Itu 2019-an kayaknya. 2019, jadi kayak konten kreator, kayak Instagramable atau Instagram, terus Bookstagram ya. Nah itu yang dimaksud Jamie di sini sebenarnya itu gitu. Tapi sekarang ini kayaknya kita udah ternyata juga enak juga ya lama-lama. Iya kan? Karena akhirnya gimmick doang gitu loh. Ya kan buku cuma dipoto-foto nggak dibaca bro. Terus dari toko buku ke toko buku, catatan kurir perbukuan ini pengalaman Jamie sehari-hari. Terus harga sebuah buku itu bagaimana dia mempertanyakan idealnya harga buku itu seberapa dengan banyaknya hal-hal yang perlu jadi catatan juga kayak modal, kemudian royalti dan lain-lain. Lalu ada soal pembajakan buku, baru nanti esai yang rada serius itu ketika dia menulis soal pembakaran buku yang jadi judul buku ini ya, membakar buku, membakar manusia, yang sebenarnya Jamie kayaknya hanya mengambil-ambil beberapa berita dan tulisan yang pernah ada kan kayaknya, seperti itu. Jadi ada bukunya Baez itu penghancuran buku, kemudian ada yang di web yang aku udah baca itu soal Holocaust, ngaji membakar buku itu, terus ada beberapa tulisan lagi. Benar dia semacam kolase beberapa data dan tulisan itu, kemudian dia ubah, dia permak lagi jadi satu tulisan dia, membakar buku, membakar manusia. Terus soal semi agensi sastra ini juga gak jauh-jauh dari perbukuan. Hampir setengah Jamie membahas soal buku. Nanti di luar itu dia membahas komunitas kayak Kebun Kata yang dia dan teman-temannya gagas itu di Bangka Belitung. Ada 2 tulisan di sini, lalu ada Kakoponi, baru nanti teman-teman di Mojokerto. Sisanya itu ada soal puisi, kemudian soal Susilotur, itu proyek kami yang gagal itu. Ya semoga nggak gagal sih, semoga bisa ini dilanjutkan. Ya. Kemudian ada lagi soal fenomena-fenomena atau peristiwa ya, kayak soal pengarang Tionghoa tadi, sejarah-sejarah, terus sastra populer ini juga nanggung banget program sastra populer ini, dan membingungkan karena dia memasukkan soal pop Islam yang sebenarnya udah selesai sih masanya di 2000-an sekarang ini. Kemudian kayak celoteh, kayak gumaman atau kayak racauan si Jamie sih. Tapi justru ini yang paling banyak porsinya ketika Pemuda J berjumpa penyair B ini. Ya itu jadi semacam, mungkin karena menyelipkan puisi-puisi Bukowski ya, jadi nambah halamannya. Oke, paling itu. Jadi kebanyakan dia menulis soal buku, soal komunitas, soal puisi, baru sisanya itu peristiwa-peristiwa yang berhubungan juga dengan buku dan literasi. Kalau gaya penulisannya menurutku ya beda-beda, ada kadang yang terlalu simpel. Sebenarnya kalau aku kuratornya, aku rasa ada beberapa yang nggak layak masuk gitu loh. Karena terlalu simpel. Ini apa bedanya dengan tulisan non esai atau tulisan-tulisan yang di blog? Misal aku mengumpulkan tulisan tentang Kakoponi itu malah ada beberapa yang bagus, dan kalau dibandingkan yang ini aku nggak berani nyebut itu esai, tapi loh ternyata Jamie menganggap itu esai gitu. Berarti yang aku kumpulkan ini juga lebih layak lagi gitu loh. Nah terus apa lagi ya Jamie? Kamu nggak perlu kusanjung-sanjung kan? Ya paling itu nanti kita bisa kembangkan lagi dari hasil pembacaan saya tadi gitu. Oke, baik Bung Iiu. Nah, ini aku mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira sebagai penulis pemula, untuk buku ini apakah kalau tadi kan dikaitkan dengan penulis esai yang sudah maestro nih, sudah banyak karyanya. Kira-kira untuk penulis pemula di esai, kira-kira buku ini sudah sangat
bagus atau ya tetap porsinya sesuai dengan kritikan tadi Bung Iyo. Karena gini Bung Iyo, banyak kali teman-teman yang punya tulisan dan nggak berani untuk publish, terutama teman-teman di lingkungan sini yang nggak berani publish karena takut dikritik. Gitu. Nah, gimana tanggapan Bung Iyo? Ya sebenarnya balik lagi ke poin, ya seorang penulis itu yang paling bagus ya ketika dia menulis kan. Ya ketika dia menulis ya itu udah paling bagus ketimbang gagasannya bagus, muluk-muluk, idenya selangit tapi nggak pernah ditulis atau nggak pernah dibikin. Kayak saya misalnya, ya nggak bagus gitu loh. Karena sampai sekarang nggak bikin sesuatu. Nah Jamie, ya paling nggak itu nilai plusnya gitu loh. Dan dia berani gitu loh. Dia berani ketika dia tur gini kan otomatis nggak semua memuji dia juga. Dia nanti bisa ke kota yang mungkin ada kritikus sastra yang bisa menguliti ini lebih dalam dan lebih sinis lagi ketimbang saya tadi gitu. Nah tapi dia berani dan aku rasa Jamie udah mempersiapkan jawaban-jawaban untuk itu juga gitu. Jadi apapun ya sebenarnya ini layak karena nanti bisa menginspirasi yang lain gitu. Ketika bayangan kita kumpulan esai itu seperti yang ditulis Gunawan Muhammad atau mungkin Mahfud Ikhwan gitu-gitu. Tapi ternyata Jamie berani gitu loh. Ada contoh yang nanti bisa kita jadikan kambing hitam gitu loh. Jamie aja itu dia anggap kumpulan esai gitu loh. Sebenarnya itu ya bagusnya gitu. Nah ini makanya tur ini juga kan bisa jadi apa ya? Ya paling nggak menunjukkan kalau menulis itu juga nggak perlu ribet-ribet amat gitu. Oke, baik. Jadi menulis itu emang butuh keberanian ya, kawan-kawan. Jadi ini sangat-sangat wajib dan rekomendasi untuk dibaca. Jadi nanti jangan lupa untuk membeli bukunya di belakang ya teman-teman gitu. Oke, aku mau balik lagi ke Kak Jamie. Nah tadi kan Bung Iyo sempat tanya nih terkait dengan kenapa kok tulisan dan itu diganti menggunakan simbol dan gitu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kenapa mengurutannya sesuai dengan geografi tidak sesuai dengan tahun gitu. Kenapa pemilihan itu dipilih oleh Kak Jamie? Silahkan. Oke, pertama yang soal dan ya. Ini juga sempat dipertanyakan oleh editorku. Jadi editornya itu dua waktu itu. Untuk mengedit tulisan ringan ini sampai butuh dua editor ya. Satu adalah seorang dosen di sebuah kampus di Purwokerto, seniorku juga, Ilham Robani. Kemudian ada Mas Raffi. Mas Raffi itu editor dari penerbit buku puisi itu yang pertama. Jadi buku puisi itu kan tidak diterbitkan di penerbit ini. Nah, aku minta tolong bantu dia mengedit karena dia bacaannya luas gitu. Nah, mereka mempertanyakan kenapa mengganti dan DAN dengan simbol yang kayak angka 8 itu kan. Nah, itu kalau mungkin kayaknya Sam Umar yang punya buku puisiku ya. Dan-nya itu kan juga disimbolkan. Nah, itu adalah pandangan linguistikku sebagai seorang penyair yang kubawa ke dalam esai. Jadi kalau kami dalam menulis puisi, seorang penulis puisi itu kan dituntut memadatkan kata sepadat-padatnya ya, kata Hairil itu seefektifnya gitu. Jangan sampai meluber kemana-mana kan. Kalau puisi itu kan haram tuh kalau meluber kemana-mana. Nanti kalau meluber kemana-mana jatuh klise kan, semacam itu. Nah, itu yang kubawa ke dalam penulisan esaiku. Jadi kalau sesuatu itu menurutku sama, maknanya tidak berubah semantiknya, nah itu tetap kugunakan. Saya kayak dan tadi kita simbolkan tidak berubah apa-apa kan, orang akan ngerti itu sebagai kata hubung gitu kan. Kemudian misalnya ini contoh ya, kalau aku tarik ke puisi. Di puisi itu aku cukup ketat menggunakan yang dan dengan. Jadi kalau yang itu tuh dihilangkan, tidak merubah struktur kalimat dan maknanya, ya aku hilangkan. Misalnya apa ya contohnya? Yang ku tahu, misalnya. Yang kita buang, kan tinggal ku tahu. Ya kan tidak merubah maknanya kan. Nah, itu kalau kami di puisi itu harus memikirkan sedetail itu gitu. Kalau memang kata hubung itu nggak perlu dan tidak merubah maknanya, dibuang aja gitu. Dengan atau itu kan sering tuh. Itu dibuang, dipangkas ramping-rampingnya. Nah, itu kubawa itu. Ideologi pemangkasan sebagai seorang penulis puisi tadi ya. Termasuk penggunaan dan tadi. Kalau alasan penggunaan dan itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Geografis. Oh ya, ini juga sama nih. Ini ada kaitannya dengan editorku tadi ya. Jadi dia memberikan penawaran gitu. Kamu ingin esaimu itu disusun sebagai apa gitu? Pakai urutan tahun, kronologis tahun, waktu atau geografis gitu ya. Nah, awalnya ku bikin dua file mentahnya ya.
Jadi satu tuh urutan berdasarkan kronologi waktu, yang kedua itu berdasarkan kronologis geografis kan gitu. Nah, ketika aku urutkan dalam bentuk kronologis waktu itu kacau. Jadi kayak terjadi ulang alik. Karena aku sendiri juga manusia ulang alik kan. Kadang di Bangka Belitung, kadang di Jogja, kadang di Tulungagung, kadang di Mojokerto kan. Saya ini kan menuliskan dari berbagai macam-macam tadi kan, kota-kota tadi. Nah, kalau patokannya adalah waktu, jadi kayak capek orang lain, kok tiba-tiba orang ini sudah ada di sini gitu, kok ini di sini. Nah, misalnya ketika aku menuliskan soal Bangka Belitung, itu aku sedang tidak di Bangka Belitung tuh, tentang komunitas kebun kata tadi, aku menulisnya di Jogja gitu. Nah, jadi ulang alik itu, jadi biar enak pengurutannya, orang bisa, pembaca bisa mengimajinasikan perjalananku, yaitu dengan kronologis geografis gitu. Itu juga aku terapkan di buku puisiku. Di buku puisi kan terbagi dalam 2 bagian kan, merantau, melawat keluar dan melawat keluar dan melayat ke dalam. Jadi sama itu. Jadi kronologinya dari puisi-puisi tentang Bangka Belitung dulu, Pertambangan Timah, politik dan macam-macam, terus kota-kota di Jawa yang pernah kusinggahi gitu, semacam itu. Susunannya berdasarkan geografis itu, lagi-lagi bukan kronologis waktu. Nah, itu ku pakai juga di buku esaiku. Aku sebenarnya ingin memudahkan pembaca mengimajinasikan perjalananku. Oh, simple nih. Esai-esai pertamanya dari Bangka Belitung, kemudian kemana di Jawa, kemana, paling akhirnya kan Mojokerto gitu. Nah, mungkin nanti kalau aku menerbitkan buku esai lagi tentang yang tema-tema semacam ini, ya patokannya setelah Mojokerto gitu. Apa gitu? Misalnya kemarin aku ke Purwokerto kan, tur buku ini juga gitu. Nah, mungkin nanti ketika aku menuliskan tentang hasil tur buku itu, ya berarti mulai patokannya besok lah di Purwokerto, terus mana gitu. Urutannya semacam itu, biar memudahkan pembaca gitu, untuk mengimajinasikan perjalananku gitu dalam menulis. Sebenarnya itu alasannya. Dan lagi-lagi ada peran penting editor ya untuk memberikan masukan itu kepada diriku, sehingga aku punya, oh iya, bisa disusun dalam dua opsi semacam itu. Begitu, Hanif. Iya, ibarat orang kalau lagi petualang nggak bolak-balik gitu ya, biar langsung sekalian. Iya. Iya, sering bolak-balik kemana-mana. Oke, baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan oleh penulis dan juga pembahas. Selanjutnya aku lempar ke teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya? Barangkali silakan, bisa angkat tangan. Oke, baik. Oke, terima kasih kawan Anip. Ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari orang-orang sini saja. Yang ingin saya tanyakan pertama, kan kalau ini kan apa namanya? Yang awal kan puisi, yang kedua tuh esai. Saya cuma lihat dari judulnya sih, belum benar-benar lihat apa kayak sinopsis dan sebagainya. Yang saya tanyakan, yang siapa sih penulis atau sastrawan mungkin yang paling mempengaruhi pemikiran dari Kak Jemi? Ya, Kak Jemi. Mas Iwan dan Sang Ini versi baru tahun berapa nulis? Tahun 2022 kalau nggak salah. 2027. Oh, dari masa depan ya kamu. Terus yang kedua, perihal ini kan kumpulan esai ya, yang menjadi jantung kan otomatis yang real judulnya yang membakar buku, membakar manusia. Boleh nggak sih di spill gitu, bagaimana bentuk, apakah ini bentuknya kayak kritik atau gimana gitu, di spill biar kita juga tahu. Nanti aja, udah lah. Kan sekarang waktunya beda, bukan ini, bukan saya membaca sendiri, kamu intervensi aja. Itu saja sih. Dua itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nana. Ini langsung mau dijawab? Oke, baik, silahkan. Siapa yang menginspirasi dan barangkali bisa di-spill untuk yang judul membakar buku, membakar manusia. Silahkan. Oke, ini berarti inspirasi konteksnya dalam esai ya? Ya. Oke. Saya harus berhati-hati ngomongin ini. Dia adalah pelaku kekerasan seksual. Tapi bukan itu yang saya lihat, karena ketika saya membaca bukunya, saya tidak tahu kasus itu. Ketika saya membaca bukunya di 2017, saya masih kecil loh, baru semester 2. Iya, baru semester 2 ke semester 3. Saya tidak tahu ada kasus itu gitu.
lagi-lagi saya ingin melepaskan kasus itu, bukan artinya untuk menganggap kasus tidak ada ya. Saya ingin melepaskan buku-buku penulis-penulis gitu. Itu urusan pribadi gitu ya. Yaitu 1001 Tiran di Negeri Kecil, kalau tidak salah kalian bisa Google namanya. Saya tidak ingin menyebutkan karena direkam di situ dan tidak ingin membuatnya populer gitu. Esainya, nah itu salah satu yang membuat saya suka esai karena banyak esai-esai di sana yang pendek sekali, cuma 1-2 paragraf, dan bagi saya menarik ya, karena mungkin waktu itu masih maba, mahasiswa baru, ketika menemukan tulisan semacam itu kayak bisa ya ternyata pengetahuan dituliskan sependek ini gitu kan. Terutama ada satu esai yang waktu itu sangat bikin pencerahan di kepalaku. Jadi dia menuliskan tentang sejarah polisi gitu, yang hanya dituliskan seingatku 3 paragraf. Kok bisa dia merangkum sejarah polisi dari era-era Romawi dulu, era zaman kerajaan lama dulu, hanya dalam 3 paragraf? Kok bisa orang ini begini gitu. Ya dia dah muridnya Gunawan Muhammad. Kalian searching aja ya orang tadi, udah ada judul bukunya. Nah kemudian lama-lama bergeser nih, sebagai pembaca kan makin banyak nih bacaan yang saya selami. Lama-lama saya tidak mengidolakan dia lagi, esainya maksudnya, bukan orangnya ya. Nah kemudian di masa-masa akhir saya menyenangi tulisan-tulisan Dia Anugrah yang di Malaka Project itu kan, menyenangi tulisan-tulisan Dia Anugrah. Pertama kayak, karena saya orang kampung, orang desa, sedangkan esai-esai Dia Anugrah itu kan urban banget ya, Jakarta, Jogja gitu kan, yang semacam itu. Ternyata kota itu punya sisi menarik ya, karena aku sebagai orang kampung, orang desa, melihat kota itu jahat gitu loh, di kepala aku tuh kota jahat. Sampai sekarang aku takut ke Jakarta itu, takut dijahatin gitu. Ya kan, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri kan gitu, ada semacam anggapan gitu. Itu juga alasanku ke Jogja, karena aku merasa Jogja tuh kota yang agak baik gitu. Bukan baik ya, agak baik. Itu dia setiap kota punya masalah ya, di Jogja ada kelitih dan macam-macam kan gitu. Nah, aku tuh punya ketakutan loh terhadap kota besar ya, karena dari kampung kan, dari SD sampai SMA tuh dari di kampung gitu, kampung buntu itu, kiri kanan hutan gitu. Yang kami lihat tuh monyet-monyet gitu. Tiba-tiba lulus ke Jogja kan. Kaget kan, ada ketegangan budaya di sana kan. Anjay, ternyata Tugu Jogja tuh begini gitu, kayak ada gumun ya, kalau istilah Jawa tuh gumun kan, ada kayak gitu. Nah, membaca esai-esai dia membuatku tidak takut terhadap kota. Ternyata kota punya sisi menarik. Bagaimana Gang Kumuh, ternyata di dalam Gang Kumuh ada persaudaraan, ada komunalitas. Ternyata sesama pekerja-pekerja kasar itu mereka juga punya sisi-sisi romantisme sendiri kan. Kalau kalian baca-baca esainya Dia Anugrah. Kemudian di luar itu, di luar Indonesia ya, ada esai-esai yang kusenangi juga aku baca, misalnya kayak aku nggak tahu ya itu masuknya esai apa prosa, karena kan di luar itu prosa dan esai itu tipis sekali kan batasnya. Kalau kita kan jelas batasnya begitu ya, kalau di sana kan tipis kan. Esai-esainya Raymond Carver gitu kan, penulis Amerika. Orang nganggap itu cerpen, tapi aku nganggap itu esai, itu kayak ringan, itu bercerita bagaimana kehidupan urban kota di Amerika semacam itu. Kemudian ini sastra sih tapi ya mungkin si siapa Wika tahu tadi ya. Awal-awal tuh baca Rene Wallach dan Austin Warren kan, itu kayak itu kan teori dasar kami banget ya kalau untuk kuliah sastra kan. Itu buku-buku semacam kitab awal-awal gitu. Nah, ternyata dulu ternyata sastra begini, walaupun lama-lama bergeser ya. Kemudian kalau untuk esai puisi ya, esai yang membahas sastra, misalnya ada Atiu dengan Bergantung Pada Kata gitu. Jadi banyak puisi-puisi yang sebelumnya aku baca yang menurutku pemahamanku tidak sedalam itu. Setelah aku baca esai-esainya Atiu yang Tergantung Pada Kata, ternyata bisa dibaca semacam ini ya puisi yang setelah aku baca gitu. Misalnya kayak puisi Hairil gitu. Ketika aku dulu baca sebagai mahasiswa sastra, aku nggak gitu. Pemaknaanku nggak gitu. Karena pas baca Atiu, dia bisa dilihat dari sisi ini. Nah, Atiu itu termasuk yang aku senangi ya. Kemudian ada Haji Prosidi, misalnya penulis mana? Sudah dia. Haji Prosidi kan esai-esai kehidupannya seru sekali gitu. Kemudian Seno Gumira Aji Dharma gitu. Sebenarnya masih sedikit sih kalau perjumpaanku dengan penulis-penulis esai. Cuma orang-orang tadi yang bisa aku masukkan ke dalam daftar mungkin kalau disebutkan. Ya kalau sekarang aku masih ngefans dengan Dia Anugrah sih kayak. Dan beberapa temanku tuh ngomporin, karena kami satu daerah kan, satu pulau tuh, sama-sama dari Bangka kan. Orang tuh kayak ngomporin, ayo saingannya Dia Anugrah terbaru gitu. Padahal kan jauh sekali secara prestasi kan dia jauh sekali denganku ya. Kami hanya satu daerah aja. Cuma kan sama orang-orang tuh kayak dibenturkan, ya ini lanjut Dia Anugrah terbaru gitu. Nah, aku nggak merasa begitu kan. Kami dua orang yang berbeda gitu, semacam itu. Kemudian pertanyaan kedua itu soal pemilihan judul ya. Nah ini setiap saya terbit buku pemilihan. Oh iya, spill Pak. Tentang apa? Oh, spill. Oke. Ya ke spill ya. Isinya itu adalah aku menarik tarikan terjauh kalau nggak salah itu di era Mesopotamia ya, yang Aristoteles ya? ada ya, sempat kesinggung ya, aku malah lupa tulisannya saya. Nah, tapi
ke era-era lama ya, era-era Mesir kuno gitu, perpustakaan Alexandria ya. Era Alexandria yang perpustakaan dibakar gara-gara perang gitu atau gara-gara ideologi, misalnya kayak di era-era Mesir kuno misalnya perpustakaan dibakar hanya gara-gara ganti pemimpin nih. Ya kayak kita hari ini gitu, ganti pemimpin, ganti program gitu kan. Dulu kan begitu tuh. Raja ini ternyata dia menyembah dewa A misalnya. Sedangkan raja sebelumnya menyembah dewa B. Ya udah, berarti kan raja B itu dihapuskan faktor ideologis agama kan semacam itu. Nah, kemudian aku menarik lagi dalam konteks Indonesia hari ini ya. Sebelum ke sana tuh ada jembatannya, misalnya di era 1933 ketika Holocaust gitu. Awal itu kan sebelum orang membakar manusia, sebelum partai Nazi itu membakar manusia, mereka membakar buku dulu. Buku penulis-penulis Yahudi dulu yang dibakar. Salah satunya Heinrich Heinz gitu. Nah, ini perasa membakar buku, membakar manusia itu ku padatkan dari kalimatnya Heinrich Heinz tadi, penulis Yahudi yang bukunya dibakar. Dia bilang gini ketika buku-buku dia dibakar oleh orang Nazi, dia bilang pada suatu saat ketika orang membakar buku, dia akan membakar manusia. Dan terbukti kan beberapa tahun kemudian manusianya yang dibakar gitu, orang-orang Yahudi di Jerman kan oleh partai Nazi. Kemudian kalau kita tarikan ke Indonesia juga rumit lagi, sama juga rumitnya misalnya. Di era Orde Lama yang tidak sejalan dengan ideologi Orde Lama juga diberangus. Jadi memang tidak ada kesucian ya dalam politik di mana-mana ya, bukan hanya di Indonesia. Tidak ada kesucian itu, lagi-lagi ada penghilangan musuh misalnya. Di Orde Lama yang dimusuhi ya ideologi Amerika gitu kan, yang barat, ya kan? Dulu kan Soekarno kan ngomongin itu kan, apa nih musik ngak-ngok kan untuk bilang musik barat kan. Nah, itu kan semacam itu juga kalau di wilayah buku. Kemudian ternyata nggak berapa lama terjadi geger gitu kan, 65. Berganti nih dari yang sosialis komunis berganti kepada militeris feodalis kan, semacam itu kan, otoriter kan. Buku-buku komunis atau yang dianggap berafiliasi dengan itu diberangus ya. Salah satunya karya Pram gitu yang disebutkan di sini karena dianggap dari bagian dari Lekra ya, lembaga kebudayaan rakyat. Tapi ternyata pembakaran buku tidak hanya berhenti di tahun 65 ternyata. Mas Iwan mungkin akan tahu karena dia sempat lama di Bandung. Ini lucu sekali ini. Di era 2001-an di Bandung itu ada sekelompok mahasiswa. Lagi-lagi ya, saya ulangi, sekelompok mahasiswa membakar buku-buku yang dianggap cengeng. Salah satu korbannya buku-buku Khalil Gibran atau buku-buku bertema chicken soup gitu kan. Padahal Khalil Gibran itu kan penyair terkenal Lebanon kan, penyair terkenal dunia. Berbeda dengan Gibran yang satunya yang tidak terkenal gitu kan. Program-programnya. Nah, itu kan di 2001 loh. Bayangkan di era ketika 98 itu sudah selesai, sudah apa ya? Kalau 98 namanya reformasi ya? Iya kan? Harusnya kan pandangan terhadap pengetahuan itu kan ya nggak usah saklek-saklek banget gitu, nggak usah sepandang banget kok. Tiba-tiba ada buku-buku yang dianggap cengeng itu dimusnahkan oleh mahasiswa. Mas Iwan ini kayaknya termasuk pelakunya ya? Karena dia 2000-an kayaknya masih di Bandung ya? Nah, itu ada peristiwa itu. Nah, sekarang tuh hampir terjadi itu. Kemarin aku sempat menuliskan esai lagi. Judul, ada tuh di Instagramku, judulnya Sastra Pop dan Salepnya. Jadi waktu itu ada sentimen, dimulainya di X atau Twitter kan. Jadi menganggap bahwa para pembaca karya-karya pop, misalnya Terelie dan kawan-kawan itu, kita sebutkan aja Terelie, Boy Chandra, kemudian Habibur Rahman El Shirazi, siapa lagi tuh yang ngetop-ngetop tuh, Pidi Baik, yang menye-menye lah, yang romen-romen gitu kan. Itu dianggap tidak bermutu, dianggap merendahkan intelektual, sehingga ada muncul tweet atau utas ya istilahnya kalau di X itu, bahwa nggak usah ngedate sama orang yang baca Terelie, ya kan? Tahu kan? Nah, aku menanggapi itu karena aku dulu pernah ada di fase orang yang sepandeng kayak gitu. Ketika lihat orang baca buku Terelie, apa sih kampret ini gitu. ada sentimen pribadi gitu. Cuma kan lama-lama pergaulan, kemudian semakin banyak yang kita membaca jadi semakin tua juga ya, jadi bijak kan gitu. Nah, dan akhirnya aku melihat ini kan di sini sempat kusinggung juga soal sastra pop gitu. Sastra pop itu memang terlihat ringan, tapi dia membawa wacana besar ternyata yang tidak kita sadari. Bahkan sastra pop itu lebih berhasil dari sastra-sastra yang kita anggap berat tadi. Karena sastra pop itu persebarannya lebih luas. Misal kayak kalian baca Terelie, kalian tanya anak SMA, mereka ngerti Terelie. Coba kalian tanya anak SMA, ngerti Pram kan? Sedikit 1-2 orang yang ngerti. Ngerti Eka Kurniawan kan? 1-2 orang yang ngerti kan? Nah, artinya sastra pop ini kan lebih luas penyebaran masuk ke ideologi kepala orang-orang nih. Nah, misalnya kalau yang ku angkat di sini adalah soal sastra pop Islami. Ketika 98 berakhir, reformasi, tema-tema Islam itu kan berbunga-bunga. Asma Nadia, Habibur Rahman El Shirazi, terus siapa lagi tuh yang di film-film kan tuh? Ya kan banyak kan era 2000-an kan film-film tema Islam kan.
hijrah ke langit Eropa, langit terbelah di Eropa, ayat-ayat cinta yang semacam itu. Ternyata itu tuh membawa ideologi berat tuh. Kita kan nganggap Allah novel-novel ringan, membawa ideologi berat. Apa yang dibawa? Ideologi Islam yang populisme. Nggak salah, itu sah-sah aja ya, penulis saya juga Islam gitu kan. Ingat ya, saya Islam ya teman-teman ya. Nah, dia membawa ideologi yang berat untuk mengenalkan Islam dengan jalur yang ngepop gitu. Ternyata perempuan berjilbab itu santai saja, itu kan itu yang wacana yang dibawa oleh karya-karya novel pop Islam kan gitu. Nah, kemudian sekitar 2010-an ke atas itu sudah mulai genre roman kan, jenis roman. Pilih baik dengan Dilannya, dengan Mileanya gitu kan. Ada pergeseran itu. Dan orang mungkin akan, apa sih film Dilan, apa sih novel Dilan? Jangan gitu loh, anak-anak SMA tuh banyak yang tiba-tiba beli motor yang kayak Dilan gitu. Efeknya ke ekonomi loh, jauh loh efeknya. Ke ekonomi, ke gaya berpakaian, gaya ngomong. Bahkan misalnya kayak film Ada Apa Dengan Cinta, itu kan film pop ya. Tapi itu dampak terhadap literasi besar loh. Dengan adanya film AADC itu, orang jadi suka puisi. Iya kan, orang jadi merasa baca puisi itu keren dan gak berat. Kalau zaman dulu kan orang nganggap baca puisi itu kan keren, berat dan susah. Setelah ada Rangga jadi figurnya, cowok yang baca puisi, yang nulis puisi ganteng, keren dan macam-macam. Jadi orang-orang cowok-cowok tadi mereka baca puisi hanya untuk memikat perempuan kan. Efeknya kan lebih besar gitu, karena dia sebarannya lebih besar. Dia kan masuk dalam kategori budaya pop kan. Nah, budaya pop itu kan paling mudah untuk dicerna, disampaikan, kemudian disalurkan lewat televisi, kalau hari ini lewat Reels, lewat TikTok dan macam-macam, itu kan budaya pop semua kan. Nah, aku mencurigai gitu, karena orang selama ini terlalu, teman-temanku ya terlalu menganggap remeh gitu. Apa Terelie itu, nggak usah ngedate sama pembaca Terelie. Jangan lupa pembaca Terelie itu sangat apa ya istilahnya, sangat militan. Kalian coba kritik karya Terelie di fanspage di Facebooknya, habis kalian diserang di situ. Nah itu jangan main-main dengan Terelie semacam itu. Nah, yang ingin kutekankan lah di yang sastra pop tadi, bahwa walaupun dia terkesan ringan, tapi dia karena dia sebarannya luas, dia bisa membentuk massa yang luas, gitu, mengumpulkan massa yang luas, dan itu akhirnya membentuk ke arah yang lebih luas, industri penjualan buku, kemudian selera bacaan, bahkan bisa berdampak kepada selera bergaya kayak dengan Dilan tadi ya. Efeknya kan semacam itu yang tidak orang sadari gitu dari sastra pop. Nah, kemarin kan aku menulis yang sastra pop dan salapnya agar orang sebenarnya tidak usah terlalu sepandang banget gitu. Sebenarnya menurutku baca pop itu nggak masalah kalau untuk tingkat remaja. Harusnya kalau dia kuliah, dia mengalami bacaan yang meningkat lah gitu. Yang ku kritik sebenarnya di tulisan sastra pop adalah bagaimana para pembaca sastra pop ini tidak pernah membaca sastra serius. Ketika karya penulis yang dia sukai dikritik, dia marah-marah karena dia menganggap inilah buku terbaik di muka bumi ini. Karena dia tidak pernah baca buku orang lain, sepaneng kan. Yang ku kritik sebenarnya pembaca mereka yang militan tadi, yang katak di dalam tempurung lah istilahnya semacam itu. Karena banyak sekali kulihat teman-teman yang mereka baca pop, kemudian baca serius juga, mereka jadi lebih apa ya, lebih demokratis gitu. Ya betul, Terelie itu nggak bagus-bagus amat mas, cuma untuk ringan gitu. Ya, aku tetap suka karya Eka Kurniawan. Nah itu kan menjadi enak kan. Yang menjadi masalah kan kalau orang hanya mengkonsumsi satu hal, itu kan nggak baik kan. Bisa kayak si Sam Umar hanya mengkonsumsi melon kan, itu kan nggak baik kan. Dia kan butuh daging, butuh telur dan macam-macam. Nah itu yang ku kritik lah pembacanya sebenarnya, bagaimana mereka hanya mendewakan satu orang gitu. Dan itu berbahaya kan, mendewakan satu orang gitu. Seperti 2 periode sebelumnya kan ada satu orang didewakan kan, berbahaya efeknya kan, ternyata sampai ke 3 periode efeknya. Nah semacam itu sih yang ingin ku. Apa itu maksudnya itu? Cek. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Jemi. Barangkali dari Nana ada yang mau ditanggapi? Cukup? Oke, bergeser ke teman-teman yang lainnya. Adakah? Oke, silahkan. Oke. Nganggur ya? Oke baik, perkenalkan nama saya Fajar Mas Jemi. Jadi saya belum membaca dengan serius karena ini masih pinjam. Kalau dari pembacaan sekilas saya ini yang saya rasa masih awam ya soal tulis-menulis esai. Berapa yang saya baca mungkin itu nggak cukup untuk bisa misalnya itu mengkritik seperti Iwan tadi. Cuman dalam beberapa pembacaan yang singkat saya ini, saya rasa saya cukup bingung ketika
membaca di awal ini. Jadi kebun kata apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai itu ya. Saya di situ agak bingung apakah ini itu ya pantas disebut esai atau hanya sekedar opini. Karena ya meskipun di dalam esai itu ada opini kan, tapi beberapa misalnya basis argumen atau karakternya kan sedikit berbeda. Dan yang saya tanyakan ya mungkin di situ Mas, karena sampean orang yang bergelut dan pernah mengambil jurusan di sastra tentunya kan lebih paham akan hal itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mas Fajar, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Kak Jemi. Oke, Bingung nih. saya harus berhati-hati, jangan sampai jadi pledoi ya kesannya ya, seolah defensif gitu. Sebenarnya patokanku di menulis esai itu nggak muluk-muluk ya. Pertama, kalau nanti kamu sampai kepada esai tentang membunyikan kakofoni, yang itu adalah nabinya Iwan Kualang ini, di situ kan aku mengutip ketika menuliskan tentang kakofoni, aku kan mengutip puisi Hairil, lahir seorang apa? Jadi lupa. Seorang besar dan tenggelam beribu. Oh ya, lahir seorang besar dan tenggelam beribu. Semuanya layak dicatat gitu. Nah, itu sebenarnya puisi Hairil tuh penggalan tadi itu ikut memantikku gitu. Nah, ketika ditanya misalnya, apa keunggulan buku ini daripada buku-buku esai sastra lainnya? Aku punya jawabannya. Esai sastra yang lain itu dia terlalu daki-daki. Dia tidak memijak bumi. Dia menulis kritik dari buku-buku, kritik sastra yang panjang-panjang itu kan, yang sangat akademis itu kan, yang sangat teoritis itu. Ada tidak orang yang menuliskan akar rumput? Yang kalian sebutkan satu nama kritikus sastra di Indonesia hari ini, yang menuliskan kakofoni, yang menuliskan Mojokerto. Nah, aku mengambil peran itu sebenarnya. Di luar apa ya, gaya teknik penulisan, kemudian ada argumen tadi ya, sudut pandang argumen tadi, itu menurutku bagian dari standpoint yang lain gitu ya. Karena tapi yang ingin ku selamatkan dulu adalah bagaimana komunitas akar rumput ini tidak pernah diperhatikan negara. Jangankan negara, orang sekitarnya dia nggak ada yang menuliskan. Tulisan tentang kakofoni misalnya, siapa yang menuliskan? Rata-rata orang-orang di Jogja yang menuliskan kan. Mana orang-orang Tulungagung misalnya? Kenapa mereka tidak menuliskan soal kakofoni kan? Nah, siapa yang peduli ini gitu? Kalau orang-orang sekitar tidak peduli, nah itu yang ingin standpointku di sana sebenarnya. Ketika teman-temanku banyak ya, teman-temanku yang jadi dosen, mereka nulis jurnal, makalah, kemudian yang semacam itu. Mereka kan sangat teoritis ya, akademis gitu. Mereka tidak pernah turun ke lapangan gitu. Karena aku berdiri di sisi lain, kan aku tidak mengejek mereka ya, teman-temanku di sini tidak mengejek itu ya. Mereka kan kaki kanannya ada di kampus sehingga menuliskan yang teoritis dan akademis. Sedangkan aku merasa kaki kiriku ada di masyarakat begitu. Ya aku tuliskan yang ada di masyarakat. Aku nggak bisa menulis seperti teman-temanku yang jurnal dan macam-macam itu. Itu bukan gaya aku sekali kalau nulis kayak jurnal yang daki-daki, teori yang tempel terus ada daftar pusaka tuh kayak nggak nyaman gitu aku menulis semacam itu. Selain nggak nyaman ya karena memang aku berada di lingkungan yang akar rumput gitu. Ke kakofoni, kemudian ke Mojokerto, akhirnya pulang menuliskan komunitas yang ikut gagas bersama teman-temanku gitu. Tujuan utamanya tadi sebenarnya patokannya puisi Hairil tadi untuk dokumentator gitu. Karena kalau komunitas itu kan rentan sekali, komunitas kecil misalnya kayak kakofoni. Mana sekarang kakofoni? Gedungnya tidak ada lagi, tempatnya tidak ada lagi, tapi ruhnya kan masih ada. Nah itu kan, ruhnya masih ada. Suatu saat nanti bisa aja ruhnya ini hilang. Entah karena dia tidak semangat lagi atau dia meninggal gitu. Atau menikah, punya boh. Atau menikah semacam itu kan. Nah itu dulu yang ingin selamatkan, karena kalau tidak ada yang mencatat ini siapa lagi gitu. Kan sudah mulai berbahaya nih misalnya. Kakofoni sudah tidak ada gedungnya, tidak ada tempatnya, nanti lama-lama dia tidak ada aktivitasnya. Sekarang kan ada aktivitasnya kan. Nah itu kalau tidak ada yang menuliskan siapa lagi gitu. Negara tidak pernah menyentuh ini. Cek aja di website Kemendikbud, komunitas-komunitas sastra yang masuk pendanaan itu tidak pernah ada komunitas-komunitas akar rumput. Itu komunitas yang biasanya seringnya di bawah naungan kantor bahasa atau balai bahasa per provinsi. Seperti misalnya aku dari komunitas Sejak Imaji. Tahun ini kami lolos 3 proposal nih dari Indosiana. 2 Indosiana, 1 BPK 10 wilayah Jogja dan Jawa Tengah lolos proposal itu kan. Karena kami di bawah dibimbingan oleh Balai Bahasa Yogyakarta. Tapi kayak kakofoni kan dia tidak dinaungi oleh balai bahasa manapun kan. Nah, aku ingin mengambil sisi itu, akar rumput itu sebenarnya. Kalau perdebatan perkara esai apa bukan, mungkin aku serahkan ke pembaca saja ya.
Mas Iwan juga sudah menyinggung tadi. Cuma yang ingin ku tonjolkan itu mengarsipkan akar rumput ini dulu. Dan itu pun aku butuh teman-teman yang lain tuh. Misalnya dari anggaplah aku punya teman nih 10 misalnya, 9 tuh jadi dosen, semua nulis tentang teoritis dan akademik. Masa cuma aku sendiri yang nulis akar rumput? Keteteran juga kan? Karena aku juga terbatas untuk warawirinya, terbatas modal, terbatas waktu dan tenaga dan macam-macam kan. Dan butuh teman-teman yang semacam ini untuk mengarsipkan itu. Makanya aku tidak pernah meremehkan tulisan-tulisan ringan. Karena bagiku ini akan jadi arsip karena hari ini salah satu program dari pemerintah adalah penghapusan ingatan. Penghapusan adanya 65, penghapusan adanya pemerkosaan 98. Pemerintah itu sedang menghapus ingatan. Dan aku ingin melawan itu dengan mencetak ingatan itu, termasuk merekam. Gitu. Kemarin aku mulai kepikiran disampaikan senior-seniorku. Dulu ketika aku ngomong kayak gini nggak pernah merekam. Mulai ngerekam di Purwokerto kemarin, tanggal 18 Juni. Kamu harus merekam itu. Besok kalau kamu ditangkap kayak Sap Umar, anakmu atau adikmu punya dokumentasi bahwa kamu dulu pernah sedikit berpikir, bukan banyak, pernah sedikit berpikir. Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak pernah berpikir sama sekali. Aku pikir iya juga nih, bisa aja aku masih muda karena sakit, ditangkap siapa misalnya, atau mungkin tiba-tiba sudah masuk korporat terus lupa menulis kan gitu. Nah aku ingin menyelamatkan ingatan-ingatan kecil ini karena lawan kita sangat besar nih. Lawan kita adalah Kemdikbud, Pak Tizot yang sedang menghilangkan narasi pemerkosaan itu. Nah kita sedang melawan itu sebenarnya. Aku tidak ingin ingatan-ingatan itu hilang, karena ingatan kita kan terbatas. Bisa saja demensia, lupa ingatan. Nah, aku ingin menuliskan ini seringan-ringannya, sekecil-kecilnya, sesanggup-sanggupku. Ya butuh bantuan teman-teman juga untuk mencatat kakoponi, mencatat kios domisili. Ini perlu dicatat ini, karena ada dialektika kebudayaan di sini. Ada pengetahuan yang berputar-putar di sini. Nanti malam kita nonton film gitu. Negara mana ada mencatat nonton film Joy Division? Kalian harus mencatat itu. Tulisan pendek 2-3 paragraf penting gitu. Di caption IG penting, karena itu 10 tahun kemudian ketika ini tidak ada lagi misalnya Sam Umar akan melihat itu, oh aku dulu pernah bikin diskusi di sana, aku pernah sedikit berpikir atau mungkin pernah banyak berpikir semacam itu. Gue kira yang ingin selamatkan ingatannya. Oke, baik. Sebelum aku bergeser ke Mas Fajar lagi, aku mau tanya ke Bung Iiu. Kira-kira ada ciri khas apa sih dari esai Mas Jemi ini yang ditemukan oleh Bung Iiu setelah membacanya, selain tadi mengangkat isu tentang akar rumput begitu? Barangkali bisa ditanggapi. Silakan. Apa ya cirinya? Kayaknya kalau untuk di buku ini dia kan masih ya jadi masih biasalah kayak orang juga bikin puisi kan, dia belum menemukan bentuknya kan. Dia masih mencari. Jadi makanya tadi di kumpulan esai ini, dan entah kenapa ya karena geografis tadi ya, dia menuliskan kebun kata tadi di awal, itu mungkin orang langsung jadi mikirnya semuanya kayak gitu loh, karena dia di depan dan dia pendek gitu. Itu semacam kayak prolog ya sebenarnya, kayak si kebun kata tadi, semacam prolog cerita bagaimana orang mendirikan atau sekelompok orang membangun satu komunitas di daerahnya gitu kan. Itu kan juga yang aku bikin sebenarnya ketika bikin kakoponi juga ada seperti itu, beberapa paragraf gitu. Nah, Jemi ini kan memang kayaknya ya seperti dia bilang tadi kan memang baru ya, baru menuliskan esai itu. Bahkan medium dia pun masih baru gitu. Baru ya kan dia? Ya duluan kakoponi kayaknya medium. Nah, terus jadi dimaklumi gitu. Jadi dimaklumi kalau dia sedang mencari gaya. Tapi ada beberapa yang sudah menarik gitu. Jadi ketika aku menemukan quote-quote yang menarik juga, ya tetap ada gitu loh. Nggak tahu dia nyontek dari mana, tapi aku ini menarik gitu. Ini menarik. AI ya. Oke. Nah, terus nanti kedepannya kayaknya kalau Jamie bikin buku kedua kumpulan esai itu nanti mulai kelihatan mungkin bentuknya. Apalagi akhir-akhir ini kan dia sering terlibat dalam apa sih film itu? Bagian apa sih? Film yang barengan majalah. Kritik film ya. Nah dia juga kan udah mulai. Kamu ngirim ke DKJ nggak sih kritik film? Oh FFI juga. Nah itu kan kayaknya udah mulai serius itu dia menggarapnya. Mungkin kayaknya udah nggak model-model kebun kata tadi gitu. Jadi memang ini ya, memang ini lebih kayak mengarsipkan, mendokumentasikan ya tulisan dia pernah kemana. Terus karena kalau kita balik lagi gitu itu kan belum tentu bisa balik lagi ke tempat itu gitu, dan momentumnya kan beda juga gitu. Mungkin orangnya juga beda yang ditemuin. Jadi dia berusaha untuk langsung merekam, kemudian mencatat peristiwa itu dan menuliskannya gitu, dan menerbitkan dari buku ini.
Jadi kalau ciri kayak belum ketemu ya. Kalau aku sendiri sih belum gitu, karena bahkan ya ada satu yang menurutku aneh ketika si penutur ini yang tadinya saya itu berubah jadi aku gitu. Ini apa sih maksudnya gitu loh? Kok kumpulan esai tadinya semuanya saya 19 tulisan, tapi yang ke-20 kok pakai aku gitu. Ini ganggu sekali. Mungkin kalau orang lain yang nggak teliti nggak dapat gitu, nggak dapat perbedaan itu. Nah itu udah ganggu gitu. Nah artinya dia masih mencari-cari gitu. Ya aku sendiri ada beberapa penulis yang menurutku memang dia bagus pakai aku, ya udah semuanya aku gitu. Nah ada juga yang memang saya. Nah Jamie masih berusaha di antara dua itu soal penutur aja. Kemudian ketika dia menuliskan Bukowski itu juga menarik karena lebih kayak prosa ya. Ketika dia menuliskan esai yang cukup panjang itu tuh beda lagi gitu loh ketika dibandingkan sama esai-esainya soal buku tadi. Nah begitu. Jadi masih mencari-cari jati dirinya ini si penulis. Oke, baik. Ada tanggapan mungkin dari Mas Fajar? Sudah cukup? Dari Oke. Wine. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada tanggapan mungkin, masukan mungkin untuk esai berikutnya? Iya. Jam, ini Jam, kamu kan menulis soal Haruki Murakami. Di sini kan banyak nih anak-anak yang lagi baru baca Murakami atau mulai menyenangi Murakami. Menurutmu dari beberapa kamu jadi pembicara soal Murakami, terus ada kamu tuliskan di sini salah satunya tentang Murakami, apa yang menarik dan harus disampaikan soal Murakami ini? Oke, pertama bagiku karya Murakami yang bagus, karena aku sudah membaca semua karya Murakami ya. Jadi bisa membandingkan. Termasuk aku juga bisa membandingkan mana karya Eka Kurniawan yang bagus, karena skripsiku bahas Eka, dan aku sudah selesai membaca semua karya Eka, jadi bisa membandingkan. Kalau Murakami menurutku yang bagus itulah novel pertamanya, Dengarlah Nyanyian Angin. Itu satu, kemudian Kronik Burung Gas itu bagus tapi ribet, alur tokohnya ribet karena bolak-balik alurnya. Kalau di dunia kafe, Mana? Tanpa on the Shore, dunia kafe. Oh ya, itu boleh, itu masuk. Itu mungkin kalau bisa dimasukkan di rank 2 lah sama si Kronik Burung Gas. Tapi kan dia yang terkenal kan justru Norwegian Wood kan, yang kemudian difilmkan juga kan, yang filmnya juga nggak bagus juga sayangnya. Nah itu kan ringan banget, novel kayak Norwegian Wood kalian tuh bisa bikin sebenarnya, dan di Indonesia tuh bisa bikin. Cuma kebetulan aja dia orang Jepang, secara geopolitik global sastranya lebih disorot di dunia. Sedangkan Indonesia kan negara dunia ketiga kan. Murakami itu hanya 2-3 judul tadi kok yang bagus. Lainnya hanya pengulangan-pengulangan aja. Kalau Mas Iwan tadi nanya kira-kira apa yang perlu disampaikan dengan Murakami? Murakami itu simple. Dia ngomongin nostalgia, kemudian itu pemantiknya bisa saja musik, bisa saja kucing, atau bisa aja dia sedang baca buku apa. Itu aja. Nah, bahkan akhir-akhir ini tuh sudah mulai sinis dengan Murakami karena dia terlalu vulgar mengeksplor beberapa bagian tubuh perempuan gitu ya. Misalnya kayak kemarin di Prokerto kan hari pertama kan aku membahas kumpulan cerpennya lelaki-lelaki sama perempuan. Itu kan 7 cerpen di sana ya, seingatku 7 cerpen di sana kan adalah seluruh laki-laki yang terobsesi dengan bagian-bagian tubuh perempuan gitu. Ngapain sih bro ini? Kayak nggak ada tema lain lagi kan. Di Norwegian Wood juga begitu kan. Adegannya ya mungkin budaya Jepang semacam itu ya. Di Jepang kan dianggap aneh kalau 19 tahun masih perawan kan. Di Jepang kan ada budaya itu kan. Ada semacam itu. Ya itu sih sebenarnya Murakami itu menurutku cukup baca 3 tadi aja. Habis itu ya mending baca Pram deh gitu, atau baca yang lain gitu. Atau Mot Lubis ya semacam itu. Karena yang lain tuh tebel karyanya, terus ya mengulang itu aja nostalgia aja gitu. Ada musik apa, terus dia inget apa kejadian di masa lalu kan. Nggak terlalu oke sebenarnya. Nah ini yang mungkin teman-teman karya pembaca Murakami terlewat. Murakami itu pernah menerbitkan buku puisi jeleknya minta ampun. Itu Terjemahannya kali, terjemahan tuh. enggak, versi bahasa Jepang terus diterjemahkan bahasa Inggris. Dia tuh cetak cuma 200, yang beli itu cuma 30-an. Sisanya dia bagi-bagikan saking jeleknya, orang di sana nggak ada yang beli, orang di Jepang. Dan dia malu mengakui itu. Nah, Murakami itu pernah menerbitkan buku puisi tentang bisbol, tentang klub Yokohama apa gitu, nama bisbol yang disukai kan. Nah itu dia pernah menuliskan puisi tentang itu. Dan Pram juga pernah nulis soal puisi loh kalian. Pram tulis puisi, kalian bisa baca di Menggelinding 1 dan Menggelinding 2. Puisinya juga minta ampun jeleknya. Wajar, ketika Pram masih belajar nulis itu usia 20-an lah. Yang bagus kan Pram novelnya ya, kalau puisinya tidak usah kita bahas lah puisi Pram. Itu ada di buku Menggelinding 1 dan Menggelinding 2. Kalian bisa cari itu ya. Mungkin kalian nggak tahu ya Pram pernah menerbitkan buku puisi ya.
Dan esai-esai awal-awal dia tuh yang masih ringan-ringan, yang kayak esai-esai gitu tuh Pram tuh ada di situ esainya. Di menggelinding 1 dan menggelinding 2. Jadi Pram tuh hanya menuliskan esai kadang-kadang cuma 1 halaman, 4 paragraf. Sama kayak esai-esai itulah jeleknya kurang lebih ya. Dia kan bagusnya di prosa kan gitu kan si Pram berkembangnya itu memang di awal-awal dia belajar menulis kan puisi dan cerpen. Kukira Murakami nggak menarik ya dibahas ya. Oh, iya. Karena Biar dibahas. ya cuma gitu-gitu aja karya Murakami ya, pemulangan aja. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya? Atau saya aja yang tanya? Anif aja. Iya, aku mau tanya ini sih, aku juga penasaran. Menulis kan juga upaya untuk mengkampanyekan suatu hal ya, Mas Jemi, Kak Jemi. Kak Jemi atau Mas Jemi ya? Mas Jemi aja deh, Mas Jemi. Dan di buku ini tuh ada 2 komunitas buku yang tiga. Kakofoni, Mojokerto sama Kebun Kata. Oh iya, ada tiga komunitas buku yang diangkat. Nah, apakah ini juga salah satu agensi atau upaya untuk membentuk komunitas-komunitas buku di wilayah-wilayah lain, atau ya hanya ingin mengangkat bahwa masih ada semangat perjuangan nih dari komunitas buku yang sampai hari ini masih berdiri untuk mengkampanyekan isi dari buku itu sendiri di tengah negara kita yang seperti ini ya. Secara tidak langsung membakar perpustakaan. Ada beberapa perpustakaan yang juga dihancurkan untuk menjadi di Kediri juga banyak. Iya, yang dihancurkan untuk KDMP gitu. Iya, apakah itu juga upaya untuk mengkampanyekan melalui pembentukan komunitas-komunitas di wilayah-wilayah lain begitu? Oke, nah aku jadi keinget yang kamu di awal ngomong 2. Kayaknya memang 2 deh, karena Kakofoni kayaknya bukan komunitas sastra deh. Kakofoni itu kayak ideologi politik ya. Wow. Kayaknya ya. Saya agak misterius dia nih, karena dia sering ke markas-markas jauh juga kayak kuliah masuk. Canda ya. Nah, sebenarnya ya Anif ya. Aku kan tergabung di komunitas Jejak Imaji. Jejak Imaji itu salah satu komunitas sastra terbesar lah di Jogja. Aku tidak menuliskan Jejak Imaji di situ, karena mungkin nggak ada jarak ya. Jadi kayak merasa bias mungkin ya kalau aku menulis, dan biarkan orang lain aja yang menulis gitu. Aku menulis Kebun Kata pun ketika aku nggak di Bangka gitu. Jadi kan aku ketika pulang lulus 2020, pulang selama 4 bulan itu kugunakan untuk bikin komunitas tadi sama teman-temanku ya di sana, mengumpulkan anak-anak pang yang di Taman Negara, ayo kumpul kita gitu, hentikan ngelim-ngelimnya itu, baca buku, kalau nggak kamu dipukulin terus sama Satpol PP dan macam-macam lah gitu kan. Kumpul akhirnya, jadilah komunitas ini. 4 bulan baru aku tinggal ke Jogja untuk kerja lagi, dan sampai sekarang masih berjalan ya, walaupun ngos-ngosan tapi dia masih ada denyutnya gitu ya. Dan aku merekam itu ketika di Jogja gitu, ternyata inilah dulu yang ku usahakan bersama teman-temanku, ternyata dia masih bisa bertahan gitu di 2020, berarti udah 6 tahun ini ya. Iya, udah 6 tahun, jadi bisa melewati 6 tahun walaupun ngos-ngosan juga ya, karena aktor-aktor utamanya kan sudah nggak di Bangka lagi. Aku sudah ke Jogja, satu ada yang ke Taiwan lanjut S2, satu ada yang S2 di Malang semacam itu. Jadi tinggal teman-teman kecil di sana. Nah, kalau ditanya apakah ada tujuan itu, mungkin secara tidak langsung ada. Cuma sebenarnya ketika aku ingin mengangkat tiga komunitas tadi atau 3 komunalitas tadi, itu punya satu ciri. Pertama, mereka berada di kota-kota yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan kebudayaan dan intelektualitasnya. Coba, siapa orang memperhitungkan Tulungagung sebagai pusat intelektualitas? Orang pasti akan nyebut Surabaya mungkin kalau Jawa Timur, atau Malang. Di Jawa Tengah misalnya, orang akan nyebut Jogja, Solo, Semarang, kan? Semacam itu. Nah, kemudian siapa yang memperhitungkan komunitas sastra yang ada di Bangka Belitung, gitu? Provinsi ke-31, gitu, yang usia provinsinya hanya baru 17 tahun gitu kan. Siapa yang memperhitungkan itu? Kemudian siapa yang memperhitungkan di Mojokerto ternyata ada perpustakaan baru buka yang namanya Tuan Nona itu kan. Aku ingin menunjukkan itu kepada orang-orang bahwa sering sekali yang kutemui ya, entah itu di Tulungagung, di Kediri, di Blitar, di Mojokerto, aku menangkap di Bangka Belitung, aku menangkap satu semangat pesimisme dari teman-teman, karena mereka bukan dari daerah pusat secara industri, pusat secara ekonomi, pusat secara intelektual dan kebudayaan, ya kan? Aku menangkap itu. Misalnya ketika aku ke Mojokerto, mereka bilang, aduh mas, kami Mojokerto nggak ada iklim sastra. Justru kalau nggak ada, kamu yang bikin. Pusakaan ini kamu bikin kan, harusnya begitu kan? Aduh mas, kami kalah sama pamor Surabaya mas, orang kalau apa-apa rujukan ke Surabaya. Kamu saingi dong Surabaya. Masa Surabaya terus yang jadi pusat kan, gitu kan? Nah,
Itu sebenarnya semangat yang ingin kutunjukkan, bahwa daerah-daerah terpencil ini, orang-orang minder ini, ya jangan minder sebenarnya. Tapi tadi sempat ngebahas tuh sebelum ke sini. Di era media sosial sekarang gitu. Kukira tegangan pusat dan pinggir itu sudah agak terotasi. Kalau dulu wajar ya, mungkin 2000-an ke belakang itu wajar ya. Yang jadi pusat bersinar kebudayaan Jakarta, Bandung, Jogja kan. Di luar itu ya dianggap remeh kan. Tapi sekarang kan orang bisa muncul dari mana-mana. Misalnya, contoh di Lombok ada komunitas akar pohon namanya. Dari komunitas sastra akar pohon ini sudah ada 3 atau 4 penulis yang itu memenangkan DKJ dan Pusala Sastra. Bahkan ada yang memenangkannya sampai 2 kali. Kiki Sulistyo misalnya. Siapa yang mempertimbangkan Lombok sebagai pusat kebudayaan? Siapa? Gak ada kan? Ketika orang menyebutkan Timur, yang di kepala orang adalah Makassar, ya kan? Orang tidak pernah terlintas Lombok di sana. Ketika orang menyebutkan Jawa Timur, Tulungagung, Kediri, Blitar, tidak pernah terlintas di kepala orang-orang. Adanya Malang dan Surabaya. Kan? Nah, itu sebenarnya ingin ku tegaskan kepada pembacaku. Siapapun ya, tujuan pembacaku adalah pembaca yang di kota-kota kecil tadi kan. Nggak bodo amat lah dengan itu. Kamu bikin sendiri gerakan itu gitu. Ya, contohnya Kakoponi, misalnya dia bukan orang sini, dia orang entah dari mana-mana kan, di Bandung pernah, di Jogja pernah gitu, di Medan pernah. Ya, dia menggerakkan itu. Nah, teman-teman sekitar harusnya bersyukur adanya Kakoponi. Karena Kakoponi membawa semangat itu bahwa pinggir bisa melawan pusat gitu. Ada semacam itu. Dan kita harus membagi konsentrasi itu. Hentikanlah menurutku ya desentralisasi yang nggak penting. Misalnya kayak dulu bahwa kalau bekerja harus ke Jakarta, kalau belajar harus ke Jogja. Memang ada gap, lagi-lagi ada gap ya. Jogja kan kampusnya gede-gede ya, dan besar dan sudah lama, ada gap. Tapi jangan minder, kalaupun kalian di sini jangan minder. Tunjukkan bahwa kalian bisa menyaingi mereka dengan belajar gitu. Misalnya Farudin Pais kan dari Mojokerto, walaupun memang dia belajarnya di Jogja gitu. Dia Anugrah dari Bangka, memang dia belajarnya di Jogja. Semangat itu yang harusnya dibawa, semangat keminderan itu yang dibuang gitu. Ya, dimanapun kalian belajar, ya harusnya punya semangat yang sama dengan pusat. Kalau nggak salah Tan Melaka yang ngomong ya, kalau kamu jadi anak muridnya Barat, kamu harus menjadi murid Timur yang cerdas. Nah, kita ganti itu. Kalau kamu ingin menjadi murid Jogja, murid Jakarta, murid pusat, kamu harus menjadi murid-murid daerah yang cerdas. Dilawan hegemoni kebudayaan mereka. Masa Jogja terus yang muncul? Masa Jakarta terus yang muncul? Kapan kita nggak muncul? Ya Anugrah, Linda Krisanti, Andrea Hirata dari Bangka Belitung loh. Suli Thomas Alexander dari Bangka Belitung, bisa kan? Pulau terpencil siapa yang mempertimbangkan Bangka Belitung? Yang ketika disebutkan Bangka Belitung kan orang hanya muncul 2 hal kan? Kalau nggak timah Ahok. Gara-gara viral kemarin kan? Orang hanya muncul, bahkan orang nggak tahu loh ada edit dari sana loh, edit dari tempatku gitu. Orang nggak tahu gitu loh, karena memang tidak pernah digaungkan gitu, sama negara ditutup gitu. Teman-teman yang di daerah ini kan jangan minder, sama Mojokerto di masa lalu pusat penting kan. Majapahit, Tulungagung juga pusat penting kan. Gayatri kan bersemayamnya di sini kan, bertapanya ini. Cak Don kan ngomong Tulungagung ini kan adalah batas gaib Pulau Jawa kan. Nah, kalian kalau masih punya minder tuh ya nggak usah gitu kan. Ada Kakoponi dan ada kios domisili. Bikinlah percikan-percikan kecil yang mungkin nanti akan jadi letupan besar untuk meledakkan sesuatu yang di sana. Apapun itu ya, kekuasaan misalnya, hegemoni kebudayaan dan macam-macam harus diledakkan. Tapi mulainya kecil-kecil dulu. Kan nggak bisa kita meledakkan tiba-tiba kan, kecil-kecil dulu. Nah, kecil-kecil inilah harus bersatu di komunitas-komunitas yang ada di sekitar ini. Ya kan ini bersatu kan. Kakoponi, kios domisili, kemudian teman-teman Pare, apa tadi? Blitar Book Party. Tadi mesti kan di sini kan datang juga kan. Nah, itu kan harus bersatu memang, karena kita ini hanya letupan kecil. Kalau nggak bersatu ya padam nanti. Kalau bersatu bisa meledakkan sesuatu, entah apa nanti. Ya Sang Umar ya. Ya. Ya, nanti dipimpin Mas Jemi sama Sang Umar ya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke. Yang banyak ya tanyanya. Jangan. Terima kasih kepada Jamie Batintikal telah berkunjung ke kios domisili. Senang rasanya telah sekian lama akhirnya bertemu dengan saudara. Kita memiliki darah yang sama, kita diasuh oleh Kakoponi. Inilah dia. Nabi. Saya juga kadang-kadang tidak berpikir, ya sangat personal memang. Dan saya meyakini bahwa tulisan-tulisan esai sangat personal dan sangat sukar, kesan-kesan personal itu sangat sukar didapatkan untuk seperti aktivitas harian gitu. Nah, pernah sekali waktu pada bulan puasa pagi-pagi sebelum berangkat. Kamu nggak puasa kan? Kamu nggak puasa? Tapi ada latar belakangnya. Satu pagi saya diajak
Ditanya oleh seseorang ini, Bung, puasa tidak? Saya akan pertimbangkan itu. Begitu. saya pertimbangkan. lapar aja. Saya akan pertimbangkan. Saya pertimbangkan karena yang ngajak. Saya telah membuat keputusan, akhirnya ada gelas di galon, saya tuang segelas, saya minum dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berangkat dengan seorang yang mengajak, menggunakan motor apa itu, Xeon warna kuning. Ya motor Bung ini karena dia yang mengajak saya gitu. Dia memang nggak puasa dia. Dia ateis. Dia kan, Bung puasa tidak? Akan saya pertimbangkan Bung. Dengan lugas kemudian saya berangkat pagi-pagi begitu. Pagi-pagi waktu itu saya ingat sekali Bung Iwan ini dia menyanyikan lagu Indonesia Raya. tidak. Dia menyanyikan syairnya dari MHM Najib yang dimusikalisasi oleh Arreda yang akan kemanakah angin gitu. Wah sialan sekali kan Bung Iwan ini. Saya melihat peristiwa perjalanan itu seperti sangat peristiwa ilahiyah ya. Jadi momentumnya pas. Sublim ya. Sublim sekali. Jadi saya sedang diambang keimanan begitu, diajak tidak berpuasa, saya mengambil jalan saya tidak akan berpuasa dengan keyakinan bahwa saya akan mendapatkan sebuah keimanan yang baru. Dipertemukan dengan puisi MHM Najib melalui Bung Iwan ini kan, akan kemanakah angin melayang tatkala turun senja yang muram. Kepada siapa lagu kuangankan, kelam dalam kabut rindu tertahan. Dia nyanyikan itu sepanjang jalan. Kemudian sampai ke sumber. Disempurnakanlah hari tidak berpuasa itu, beli gorengan. Nah, ya kan? Beli gorengan. Kemudian dia tinggal tidur oleh dia. Saya nanya akhirnya, Bung, ini lagunya siapa? Saya setel. Ternyata itu dimusikalisasi oleh Arreda. Saya dengarkan. Nah, akhirnya ketika saya mendengarkan itu, saya membayangkan, benar ya, ketika angin tiada, kemana ia bermuara? Saya merasakan bahwa pasti ada suatu hal yang sangat besar yang tak saya jangkau ada di luar sana. Nah akhirnya saya merasa dekat dengan puisi itu. Nah benar kiranya bahwa peristiwa semacam itu mesti dicatat, di mana peristiwa semacam itu sukar terjadi dengan apa ya? Dengan sering, sehingga bisa membagikan sesuatu hal yang jarang dialami. Nah, akhir-akhir ini saya juga tidak tergerak untuk menuliskan itu. Padahal saya sering bertemu dengan orang-orang istimewa gitu, yang menghantarkan pada sebuah keyakinan yang baru, keimanan yang baru, romantisme yang baru, kasih sayang yang baru. Sebagaimana saya baca tadi di salah satu tulisan di Jamie yang berkenaan dengan apa kalau misalkan pesawat ini mengalami turbulensi, peran siapakah yang paling tidak berguna? Peran seorang penulis begitu. Tapi kita mesti ingat bahwa diceritakan juga di situ bahwa orang-orang di Pulau Buru banyak orang yang diselamatkan oleh Pram yang bercerita tentang tetralogi Buru, sehingga akhirnya imajinasi itu bertahan dan seterusnya. Dan saya sangat berterima kasih bahwa banyak momen kalau kita tidak tulis dia akan lenyap begitu saja. Padahal momen-momen itu yang membentuk kita menjadi seseorang yang lebih manusiawi, yang lebih mawas dan awas melihat melihat hidup untuk menjalani hidup dan berbagi sesuatu hal yang jarang dialami. Saya ingat juga salah satu esai Putu Wijaya, sastra, salah satunya esai misalnya adalah arsitek kebudayaan atau bisa disebut sebagai penuntun jiwa-jiwa yang hendak mencari sesuatu apa yang sebetulnya sejati dalam hidup. Dan sekali lagi saya terima kasih karena bertemukan oleh Jimmy, kemudian diingatkan ulang bahwa betapa banyak hal yang perlu kita catat sebab ingatan tak bertahan lama. Saya kira pesan itu yang saya hendak sampaikan. Terima kasih kepada Bung Iwan Tualang, kepada Jimmy yang ngajak tidak puasa gitu. Tapi sudah saya ganti kok. Terima kasih. Itu sih. Oke, terima kasih Sam. Mungkin mau ditanggapi? Tanggapi dong. Oleh Mas Jimmy, silakan. Ini hasil ngobrolku dengan Mas Latif S. Nugraha, dia orang Jogja, salah satu penggerak kebudayaan di Jogja. Ada istilah Jawa yang paling tepat menggambarkan esai dan aku suka sekali. Itu istilah Jawa, istilah dari kita sendiri, bukan istilah dari Barat. Esai kan istilah Barat. Mudah Roso. Itu, esai itu.
Dan itu Mudar Rosso. Dan itu kan memang kalau kita tarik kepada teori barat, itu memang kena gitu. Di teori barat menganggap bahwa esai itu harusnya mengandung kadar ilmiah, tapi diceritakan seperti sastra. Esai itu kan ada di tengah-tengah. Esai itu kan sebagai jembatan gitu. Dia ada argumen kuatnya,